Renovasi Ka'bah pertama kali pada saat itu Nabi berumur 35 tahun. Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib juga ikut membantu dalam kitab Falasah Nurul Yakin. Ya betul. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa pada saat Nabi itu berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy saat itu bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Di mana Ka'bah saat itu terdiri dari batu-batu tanpa atap saja yang tingginya hanya 9 hasta. Nah, karena bangunan Ka'bah itu tanpa atap, banyak sekali pencuri yang mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam Ka'bah saat itu. Dan hal ini membuat bangunan Ka'bah itu semakin rapuh. Kemudian 5 tahun sebelum kenabian itu pernah terjadi banjir, sehingga air banjir tersebut meluap ke dataran Ka'bah hingga membuat Ka'bah ini semakin rapuh. Dan ini membuat khawatir kaum Quraisy saat itu antara merenovasi Ka'bah ataupun membiarkan seperti apa adanya. Orang-orang Quraisy saat itu ini bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti apa adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik saja. Mereka tidak menerima masukan upah dari para pelacur, juga tidak melakukan jual beli dengan sistem riba, dan juga rampasan terhadap harta orang lain. Nah, sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkan Ka'bah itu sendiri. Nah, akhirnya ada seorang yang namanya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah itu, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka semakin berbondong-bondong mereka bekerja untuk merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim saat itu. Setelah itu mereka siap untuk membangunnya kembali. Kemudian mereka membagi sudut-sudut Ka'bah itu, mengkhususkan setiap kabilah dengan bagian sendiri-sendiri, membawa batu-batuan masing-masing, hingga akhirnya ketika sampai pada titik bangunan di mana Hajar Aswad itu diletakkan, nah mereka itu berselisih siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ini kepada tempatnya. Akhirnya mereka berselisih. Bahkan di situ disebutkan ini memakan waktu hingga 4 malam ataupun 5 hari saat itu. Akhirnya ada seorang yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini mengusulkan bahwa siapapun yang pertama kali masuk ke dalam pelataran Masjidil Haram melewati pintu masjid, maka dialah orang yang harus meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mentakdirkan Rasulullah SAW untuk masuk pertama kali ke pintu masjid itu. Ketika mereka melihat Muhammad yang saat itu belum diutus, mereka mengatakan, "Hadzal amin, radinahu." Ini adalah orang yang paling dipercaya, al-amin. Kami ridha terhadapnya. Hada Muhammad, ini Muhammad. Nah, akhirnya mereka sepakat tanpa berselisih di situ bahwa Muhammad lah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Akhirnya setelah mereka sepakat bahwa Muhammad ini yang akan meletakkan Hajar Aswad, akhirnya Nabi SAW itu memerintahkan akan diambilkan rida ataupun selendang saat itu, di mana setiap ujungnya dipegang oleh kabilah-kabilah yang berselisih saat itu, dan Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah. Nah, hingga akhirnya mereka diperintah agar untuk membawa dengan kain rida itu, kain selendang itu, dengan membawa Hajar Aswad di tengahnya hingga sampai kepada tempat di mana Hajar Aswad akan diletakkan. Ketika sudah sampai, akhirnya Rasulullah SAW yang meletakkan Hajar Aswad itu kepada tempatnya. Nah, itulah kisah singkat di mana dulu pernah terjadi renovasi Ka'bah. Di saat itu Rasulullah berumur 35 tahun atau 5 tahun sebelum kenabian.